Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program talk show bersama saya, Afleni. Nah, pemirsa, melihat kondisi geografis Aceh dan juga terkhususnya kota Banda Aceh juga, apalagi di akhir-akhir tahun ini ya, di akhir-akhir tahun juga sering mengalami namanya bencana. Dan salah satu bencana yang sering terjadi yaitu adalah banjir. Nah, tentu juga ada hal yang harus dilakukan dalam kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana tersebut. Nah, kali ini saya mengajak berdiskusi ataupun berdialog bersama pihak dari BNPB. Di sini ada Bapak Ardi Arsyadi Esos. Assalamualaikum Bapak Ardi. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Pak Ardi merupakan Kabid Kedaruratan Logistik Kota Banda Aceh. Banda Aceh, benar. Nah, Pak, nanti saya akan banyak bertanya nih Pak ya, terutama juga silakan. bagaimana kita sesuai dengan topik kita kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, walaupun sebenarnya Aceh, khususnya kota Banda Aceh nih Pak ya, kota Banda Aceh juga mungkin kalau kita katakan minim bencana bagaimana Pak? Dikatakan Karena minim. kalau bencana tahunan itu banjir itu udah pasti Banjir. ya Pak ya, banjir itu juga belum artinya juga berganti rentan, kepala daerah belum terselesaikan masalah banjir di kota Banda Aceh. Mungkin selain bencana banjir apa nih Pak yang menjadi bencana riskan untuk di wilayah kota Banda Aceh? Ya, sesuai dengan geografis dan geologi, memang kota Banda Aceh ini rawan terhadap bencana. Dan kita sendiri mungkin sudah pernah mengalami ya sebagian di tahun 2004 itu. Baik. Terjadinya gempa dan tsunami. Kemudian terkait dengan banjir, kita di sini ada memang potensi-potensi yang mengancam kota Banda Aceh, seperti banjir, gempa dan tsunami. Gempa dan tsunami, Kemudian angin kencang. angin kencang. Ya. Itu menjadi satu ancaman bagi daerah kota Banda Aceh ini Oke. sendiri. Mungkin kalau longsor melihat bahwa kota Banda Aceh terletak di tengah-tengah ini Ya. Pak ya, tidak berada di pinggiran Pegunungan itu ya. gunungan ya, mungkin di sebagian kabupaten Aceh besar ya, karena memang kota Banda Aceh berada di tengah-tengah ibu kotanya provinsi. Nah, mungkin lebih ya, bencana yang banyak terjadi itu seperti banjir tadi, kemudian angin kencang sama gempa dan tsunami itu memang yang tidak mungkin ancaman dihindari, yang paling masuk harus kita ancaman waspadai. juga ya, harus waspadai karena juga kota Banda Aceh berada dekat juga dengan pantai ya Pak ya. Iya, benar. Oke, karena Banda Aceh juga dikelilingi oleh pantai-pantai ya di sepanjang Provinsi Aceh. Nah, Pak Ardi, apa sih sebenarnya tujuan agar kita siaga bencana? Ya, tujuan kita siaga bencana, kita dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi mitigasi dan pencegahan lainnya. Dan kita intens melakukan sosialisasi baik ke desa maupun ke sekolah-sekolah untuk penanganan pencegahan maupun saat terjadi dan sebelum terjadi bencana. Dan alhamdulillah kita di sini di Kota Banda Aceh ini telah membentuk 23 Destana. Ya, Destana ini adalah desa tangguh bencana. Desa tangguh bencana. Ya, Baik. dari 90 desa yang ada di Kota Banda Aceh, kita sudah menyelesaikan sebanyak 23 desa Destana, desa tangguh bencana. Destana. Ya, Desa tangguh tangguh bencana dari 90 desa yang ada di wilayah Kota Banda Aceh sudah ada 23 desa yang menjadi desa Destana, sudah kita tangguh pembentukan. bencana ya. Nah, sebenarnya tujuan dari dibentuknya tadi ada Destana ini, desa tangguh bencana ini apa ini Pak? Ya, jadi tugas dari atau fungsi dari Destana ini, desa ini memang benar-benar desa yang tangguh terhadap ancaman bencana maupun sebelum dan sesudah bencana. Jadi saat terjadinya bencana, jadi setidaknya masyarakat di sana atau warga yang ada di desa tersebut sudah tahu cara evakuasi mandiri dan mereka telah mempersiapkan jalur-jalur evakuasi. Baik. Jadi mereka itu sudah memahami bagaimana cara penanganan bencana saat terjadi bencana, begitu. Nah, itu ada pemilihan tidak Pak, desa khusus mungkin yang lebih dekat dengan pantai, yang memang rawan banjir, seperti apa kategorinya? Ya, untuk prioritasnya memang kita
karena ancaman tadi itu seperti kita sampaikan tadi, kita memang ada angin, ada gempa dan tsunami, kemudian banjir. Memang kita verifikasi desa-desa yang memang kita prioritaskan dulu. Jadi kita punya PR atau punya rencana ke depan itu, mudah-mudahan dengan tersedianya anggaran di wilayah kita akan menyelesaikan semua sampai dengan 90 desa ini. Dan kemarin itu dari total 23 desa itu 3 desa kita itu dibentuk atau dibiayai oleh dana IOM. Kemudian 2 desa lagi itu sumber dananya dari pusat, BNPB. Ya, kemudian sisanya itu dari pemerintah Kota Banda Aceh sendiri. Baik, nah dari BPBD sendiri ini dalam menyediakan logistik itu seperti apa? Mungkin dana tadi ada dari IOM dan juga ada dari dana pusat, ya Pak. Mungkin untuk kesediaan logistiknya ini sudah cukup atau masih dalam kategori seperti apa? Ya, untuk penanganan masalah logistik, memang alhamdulillah kita hari ini sudah punya gudang. Memang dari pembentukan awal BPBD Kota Banda Aceh sudah punya gudang logistik sendiri. Baik. Di sana kita tempatkan peralatan dan logistik. Dan alhamdulillah kita selalu berkolaborasi dan berkoordinasi itu baik dengan BPBA maupun dari BNPB. Di saat terjadi bencana kita memang selalu dikoordinasikan atau selalu dibantu oleh dana dari APBK sendiri, kemudian dana dari BPBA, kemudian dana dari BNPB. Dan kita selalu berkoordinasi terkait dengan logistik. Kita stok barang kita, kemudian kalau apabila barang itu telah habis atau bukan habis, maksudnya setelah menipis gitu, kita langsung menyurati kemudian langsung disuratin ke kembali. BPBA. Ya, nanti mereka akan menindaklanjuti dan mereka insya Allah akan bantu. Oke, artinya memang barang di logistik di gudang itu tidak boleh menipis ya, artinya memang harus selalu sedia. Karena memang kita melihat bahwa bencana itu terjadinya juga tiba-tiba, tidak gitu. bisa diprediksi, tiba-tiba saja ya. Apalagi ini juga di bulan November, Desember itu kita juga sudah siap siaga ya? Ya sudah Ibu. Mungkin kira-kira untuk kesiapan saat ini di gudang logistik bagaimana Pak? Full? Ya, sampai saat ini di gudang logistik kita insya Allah itu masih terpenuhi. Walaupun tidak untuk semua, tapi 50% itu tetap terpenuhi. Dan kita selalu berkoordinasi seperti saya sampaikan tadi dengan BPBA, itu setiap saat mereka siap membantu. Begitu juga dengan BNPB juga siap membantu. Tinggal kita menetapkan status bencana. Seperti terjadi di daerah-daerah lain, kita lihat sendiri dari daerah Singkil, Tamiang gitu kan. Mereka BPBA dan BNPB itu intent dan siap membantu. Oke, nah melihat bahwa kabupaten tetangga, kabupaten di provinsi di Aceh itu ada di Tamiang juga sudah dilanda banjir, artinya kita juga harus Kota Banda Aceh juga sudah waspada ini Pak, waspada dengan banjir yang mungkin nanti akan dihadapi di wilayah Kota Banda Aceh. Nah tadi untuk logistik bisa dikatakan dalam kategori aman ya Pak ya, aman cukup ya. Oke, nah Pak, ini sebenarnya apa sih apa saja nih bentuk dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana? Bentuknya apa saja selain tadi ada penyiapan logistiknya? Bentuk yang lain apa ini Pak? Ya, bentukan lainnya kita selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat, dengan sekolah. Kemudian dari personil kita sendiri, kita selalu melakukan apel-apel kesiapsiagaan. Kemudian dari pengecekan peralatan-peralatan kita juga seperti perahu, angkutan lainnya seperti mesin-mesin juga kita siapkan. Ya, dan kita setiap seminggu sekali melakukan kunjungan ke gudang, melihat peralatan-peralatan kita untuk berfungsi dengan baik gitu. Jadi dan kita untuk Kota Banda Aceh perlu kami sampaikan juga, kita ada 3 escape building di sini. Iya, ada 3 escape building. Jadi di sana
tempat evakuasinya saat terjadi bencana. Yeah. Itu ada di 3 desa, di Desa Lambu, kemudian Desa Aludea Tengah, dan di satu lagi di Aludea Dea juga. Kemudian dan satu lagi di Dinas Pemadam Kebakaran. Oke, memang SK Building ini awalnya itu memang dibuatnya itu memang di wilayah-wilayah dekat pantai ini awalnya, Pak. Dan ini sebenarnya juga bisa menjadi tempat berlindung saat terjadi bencana, termasuk juga banjir dan sebagainya. Ya, tidak hanya bencana tsunami saja, ya. Baik, Pak Ardi, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita, Pak Ardi, ya. Setelah pariwara berikut ini tetap bersama kami dalam program Talk Show. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan kita masih lanjutkan lagi bincang-bincang di sini dengan tema kesiapsiagaan menghadapi bencana dan masih bersama Pak Ardi Arsyadi Eshos, Kabid Kedaruratan Logistik Kota Banda Aceh BPPD. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa di gudang logistik itu untuk kesediaan itu aman. Nah mungkin apa saja nih Pak bahan-bahan yang ada di gudang logistik? Ya, adapun bahan-bahan yang ada di logistik itu salah satunya selimut, tikar, kemudian tenda, dan tenda itu terdiri dari besarnya ada tenda pengungsi, tenda peleton, tenda keluarga, palbet, kemudian kita juga ada peralatan keluarga, di sana ada isinya itu bermacam-macam, di situ ada aduk, peralatan mandi gitu ya, cuci, kemudian peralatan bayi juga kita ada, kemudian peralatan anak sekolah, tas gitu, termasuk pakaiannya, anak sekolah juga ada, tetap kita sediakan di sana. Bahkan melihat bahwa walaupun bencana, pendidikan tetap harus lanjut, tetap ya harus Pak. Jalan itu. Ini kan juga harus jalan. Nah maka di sini juga logistik tadi peralatan sekolah juga disediakan. Oh iya, satu lagi ada lagi nih Mbak, siap saji. Siap saji. Iya, siap saji, makanan siap saji, dan kita di sana ada stok itu siap saji. Seperti mie instan. Kemudian enggak, bukan mie instan, seperti makanan kaleng gitu. Makanan kaleng, ya. Oke. Makanan kaleng itu seperti nasi, terus ya, lauk mungkin pauk. tinggal dipanaskan saja ya, sedikit dipanaskan ini aja Pak ya. sedikit. Karena memang melihat bahwa kondisi darurat ini perlu cepat ya penanganannya. Nah, mungkin makanan siap saji ini menjadi solusinya saat terjadinya bencana. Pasca ya, panik. Pak Ardi melihat di wilayah Kota Banda Aceh nih, bisa Bapak petakan tidak ini Pak, desa mana-mana saja di wilayah Kota Banda Aceh dari 90 kampung tadi ini yang mungkin sangat rawan bencana? Ya, seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa desa dari 9 kecamatan dan terdiri dari 90 desa. Kemudian kan ancaman kita itu berbeda-beda, banjir, gempa bumi, angin kencang. Itu biasanya kalau angin kencang itu kan agak di pesisir itu. Iya. Ya, di pesisir. Kemudian kalau banjir memang ada daerah-daerah yang elevasinya agak rendah. Jadi alangkah baiknya apabila masyarakat juga bisa download ya aplikasi Inaris. Ada aplikasinya nih Pak? Aplikasi Inaris. Aplikasi Inaris? Iya, itu Inaris. Ya, apa ini Pak aplikasi Inaris? Aplikasi yang menceritakan dan menggambarkan kondisi posisi kita saat ini. Nah, ini aplikasi khusus yang dibentuk oleh BPPD Kota Banda Aceh atau memang secara umum? Secara umum. Ini adalah produk dari BNPB dan berlaku seluruh Indonesia. Jadi kita bisa tahu ancaman apa yang ada di sini. Di lokasi kita berada. Berada sekarang ini. Jadi kita tahu apa ancamannya, bisa terjadi gempa bumi, kemudian bisa banjir dan bermacam-macam ancaman yang bisa, dan di sana kita juga bisa melihat kemana yang akan dilalui jalur-jalur evakuasi seperti daerah-daerah tinggi mana. Termasuk ada informasi jalur evakuasinya di aplikasi Inaris ini sendiri. Nah mungkin ini juga yang jarang orang tahu ini Pak ya, aplikasi Inaris ini yang padahal
sangat Sangat membantu bagus, betul. ketika kita sedang terjadi bencana. Nah, mungkin ini juga sosialisasi nih. Masyarakat mungkin sering banyak yang menggunakan mungkin aplikasi yang lainnya, aplikasi untuk mengedit foto dan video dan sebagainya. Tapi coba sekali nih Pak ya, Iya, cerdas betul. juga nih. Apalagi kita juga harus mewaspadai bahwa daerah kita rawan bencana. Tidak ada salahnya kalau di smartphone kita itu ada aplikasi Inaris ini. Personal. Wow, keren nih Pak ya, Iya. aplikasi Inaris. Iya. Nah, Jadi, ini langsung masuk dengan ini. Jadi ini kita bisa- langsung menggunakan email ini ya Pak? Ya, mendaftarkan melalui email, nanti tidak ada masalah. Dan apa namanya, kapasitasnya juga tidak terlalu berat. Oke. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Iya. Ya, langsung Nah, dijelaskan. ini posisi peta. kita nih Pak. Oke. Sudah, oke, posisi kita di sini. Posisi kita. Kemudian kita coba ya. Baik. Hmm, Inaris ya. Inaris. Jadi selalu siaga. Sekitarmu banjir tinggi, gempa bumi tinggi. Pastikan cek info bahaya. Wah, Ya, sudah diinformasikan sudah di tahu. aplikasi Ya. di sini Inaris ini bahwa tadi ada kalimat mengatakan di sekitarmu banjir tinggi dan gempa bumi tinggi. Jadi kita harus waspada terhadap dua bencana ini. Jalan AMD jelas. Kemudian kita juga di sini bisa melaporkan semua kegiatan, laporan kegiatan. Baik. Saat terjadinya bencana juga kita Kita ini langsung, melaporkan. Nah, ya. oke, nah pemirsa nih boleh ya menggunakan aplikasi Inaris ini ketika terjadi bencana ya, karena sangat memudahkan. Kita juga banyak memberikan informasi terkait dengan bencana yang ada di daerah di sekitar kita. Nah, Pak Ardi, dengan aplikasi Inaris ini mudah-mudahan juga pemirsa di rumah, masyarakat juga cepat ya, cepat tanggap ya. Artinya juga jangan sampai artinya perlu sekali kesiapsiagaan bencana itu. Jangan sampai kita bisa dikatakan terkejut ketika sudah datang bencana. Ya, karena memang pembelajaran tentang bencana itu sudah dicanangkan. Artinya bukan lagi seperti marilah kita juga berteman dengan bencana ini Pak ya, berteman dengan bencana sehingga kita juga bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan. Nah, tadi kalau Bapak sebutkan ada 3 bentuk bencana yang sering terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Ancaman tadi ada banjir, gempa bumi, kemudian angin kencang. Itu bencana alam ya Pak? Iya, betul. Kalau misalnya kebakaran, ya, kemudian misalnya ada bangunan roboh, terus juga saat bertamasya atau rekreasi ke laut, ke pantai, misalnya itu ada pengunjung yang tenggelam. Betul. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa ini? Sebenarnya bencana ini terbagi ada 3. Itu bencana alam, bencana non alam, kemudian bencana kompleks. Yang kita sebutkan tadi itu bencana alam. Bencana alam, baik. Yang seperti terjadinya huru hara, bangunan roboh, itu menjadi bencana non alam, yang disebabkan akibat kelalaian manusia sendiri. Sedangkan yang kompleks itu, bencana kompleks itu bencana kolaborasi antara bencana alam dan bencana non alam, seperti pandemik, seperti wabah penyakit, yang seperti yang sudah alhamdulillah sudah kita lalui itu, seperti COVID gitu ya. Kemudian demam berdarah, seperti itu. Ikut peran dari BNPB untuk bencana non alam tadi ini juga ada nggak tidak Pak? Peran BPBD sebenarnya luas sebenarnya. Jadi kita juga termasuk dalam. Kemudian kita juga berkolaborasi seperti disebutkan Mbak Leni tadi ya, masalah kebakaran ya. Kalau sebenarnya yang menjadi ranah tanggung jawab kita itu kebakaran lahan gitu ya. Tapi kalau misalnya kebakaran pemukiman gitu, dan itu menjadi tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh. Tapi bukan berarti kita tidak ikut atau tidak ini, tetap kita juga membantu, kita menganggap itu suatu bencana juga. Baik. Ya. Apalagi memang kalau sudah bencananya besar ini Pak ya, tentu juga ikut membantu. Ya. Pasti. Baik, apalagi kalau misal sempat terjadi di pusat perbelanjaan, salah satu pusat perbelanjaan juga di Kota Banda Aceh, kebakaran sebuah mall, ya mungkin juga tidak tertangani lagi dengan dari pemadam kebakaran saja, artinya juga BPBD juga ikut hadir ke sana ya Pak ya? Hampir semua kebakaran di wilayah Kota Banda Aceh BPBD ikut perannya. Tetap ikut berperan. Kita membangun tenda-tenda pengungsi, kemudian kita juga membantu seperti logistik, juga kita selalu membantu logistik. Mungkin penanganan awal itu memang dari Dinas Pemadam. Baik. Kemudian setelah selesainya pendinginan, pemadaman, itu baru kita bersama-sama dengan Dinas Sosial, ya kita
menyalurkan bantuan logistik. bantuan masyarakat masa panik. Masa panik, iya. Nah, Pak Ardi kemudian juga melihat untuk peralatan evakuasi. Nah, apakah peralatan evakuasi ini masih memadai atau ada berapa jumlahnya ini Pak untuk yang dimiliki oleh BPBD sendiri? Ya, kalau dari jumlahnya mungkin saya tidak bisa memberikan angka yang pasti ya, tapi insya Allah untuk penanganan untuk Kota Banda Aceh ini kita cukup. Kita juga ada peralatan perahu, kemudian peralatan tenda seperti saya sampaikan tadi, armada, dan memang tidak kita pungkiri itu memang juga berpengaruh dengan usia ya. Jadi mungkin semakin hari semakin dimakan usia dan mungkin ini juga harus ada perhatian khusus untuk pengadaan ke depan lagi gitu. Iya, karena memang peralatan evakuasi ini memang dibutuhkan memang ketika adanya bencana gitu. Ya mungkin memang harus disiapkan juga, artinya disiapkan sebelum dipakai, artinya juga sudah siap untuk digunakan. Artinya peralatan juga harus siap siaganya, bukan hanya manusianya saja, SDM-nya saja, tapi juga peralatan juga harus siap siaga, siap untuk digunakan ketika adanya bencana, seperti evakuasi dan sebagainya. Pohon tumbang, kita menggunakan mesin itu juga kita harus selalu siap. Baik, ya dipastikan jangan ada sampai nanti tidak berfungsi nih Pak ya. Berfungsi benar. Oke, ya Pak. Kemudian kalau kita juga melihat lagi bahwa sebenarnya di wilayah Kota Banda Aceh tadi memang ada beberapa yang rawan bencana. Nah mungkin sosialisasi yang dilakukan dari BPD masuk ke gampung-gampung, tadi ada 22 gampung ataupun 22 desa tangguh bencana. Ini pengetahuan seperti apa ini Pak yang diberikan terhadap 23 kabupaten kota 23 desa tadi yang ada di Kota Banda Aceh? Ya, di sana kita melakukan sosialisasi, kemudian membentuk jalur-jalur evakuasi untuk masyarakat, kemudian memberi pemahaman bahwasanya saat terjadi bencana harus bagaimana, saat terjadinya gempa mencari titik aman bagaimana, kemudian juga kita menyarankan ke masyarakat agar tidak panik, gitu, mulai titik kumpul, semua memang kita ada pembekalan yang kita berikan di sana. Kemudian bukan untuk desa aja ya, desa 22 desa, dan alhamdulillah hari ini kita Kota Banda Aceh BPBD itu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 itu sudah membentuk kegiatan SMAP. Apa ini Pak? Sekolah Madrasah Aman Bencana. Oke, ada Sekolah Madrasah Aman Bencana. Nah ini mengapa merangsang ke level pendidikan? Ya, karena begini, karena di wilayah Kota Banda Aceh dan kita tidak menutupi kemungkinan bahwasanya generasi milenial ini, generasi Z ini juga nanti akan melanjutkan dari pembangunan kita ini. Jadi mereka harus diberi pemahaman, kemudian apalagi sekolah-sekolah. Dan kita sudah melihat sendiri saat terjadinya bencana tsunami. Ya, alhamdulillah mungkin buka waktu sekolah ya, waktu hari Minggu. Tapi saat ada sekolah, itu kita mungkin nggak bisa membayangkan. Di situ ya, karena gitu. Keramaian orang, siswa. Akan panik gitu ya. Oke, jadi memang pemilihan tadi ada sosialisasi yang lebih tepat di ranah pendidikan, itu ada sekolah, itu salah satunya tidak khusus sekolah madrasah nih Pak ya, tapi semua sekolah ini. Ya, semua sekolah ya yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Karena memang melihat bahwa di situ kalau terjadi bencana di hari sekolah misalnya, itu pasti sangat rawan sekali. Sangat ramai nanti korbannya. Memang artinya mereka lah yang harus kita berikan edukasi, pemahaman apa yang dilakukan sosialisasi ketika bencana tersebut terjadi ya. Tadi selain di gampung-gampung nih Pak ya. Nah, kalau untuk di gampung ini sendiri mungkin ada tidak Pak bantuan sendiri yang langsung diberikan juga dalam bentuk logistik, misalnya untuk kesiagaan, artinya disimpan oleh masyarakat gampung ataupun pihak kecil, aparatur gampung yang lainnya, mungkin agar lebih cepat tanggap, ataupun memang ada koordinasi langsung nanti dari pihak BPBD dengan kecil-kecil ataupun aparatur gampung di setiap gampung yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Ya. Untuk terkait logistik memang kita fullkan di gudang. Kemudian saat terjadinya bencana memang kita mendirikan posko-posko pembantu baik di desa maupun posko induk. Kemudian nanti kita juga berkomunikasi dengan kecil, dengan camat, dan ini telah kita lakukan seperti
kegiatan-kegiatan rengkol banjir yang pernah kita lakukan. Kemudian kita membentuk posko-posko pembantu di kecamatan, jadi saling berkoordinasi semuanya. Baik. Sehingga penanganan kebencanaan lebih cepat tertanggulangi. Gitu. Oke. Nah, Pak Ardi, untuk wilayah Kota Banda Aceh tadi sudah ada 23 desa, desa tangguh bencana ini. Artinya mereka sudah diberikan pemahaman bagaimana apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, evakuasi mandirinya seperti apa. Nah, mungkin saat penyaluran logistik itu ada menghadapi kendala tidak, Pak? Ya, di mungkin sini aksesnya ketika bencana sulit. Ya. Di situ kita juga membentuk relawan-relawan desa. Relawan desa. Jadi relawan desa saat terjadi bencana mereka akan melakukan kolaborasi dan membantu masyarakat di sana juga. Jadi mungkin dari penyaluran, koordinasi itu lebih gampang. Gitu. Nah, artinya juga BPBD tidak bisa bekerja sendiri dengan personil yang ada yang terbatas, tapi juga perlu tadi adanya relawan desa. Ya, karena memang informasi yang didapat juga lebih cepat, kebutuhan apa yang diperlukan saat ini bencana dan sebagainya, maka relawan desa ini sangat membantu. Sangat membantu. Nah, mungkin untuk relawan desa ini juga ada pemahaman ataupun juga ada bentuk edukasi tidak untuk mereka? Pasti. Ya, sebelum di awal-awal pembentukan itu memang kita melatih relawannya dulu, relawannya, sehingga relawannya yang memberikan edukasi atau pemahaman ke masyarakatnya. Nah, jadi dan begitu juga saat terjadinya bencana kita juga banyak pihak yang kita libatkan. Siapa saja nih, Pak? Sesuai dengan ketentuan sekarang Kabupaten Hil itu ada 5. Kemudian dari pemerintahan, akademisi, dunia pendidikan, akademisi, kemudian dunia usaha, masyarakat, kemudian yang satu lagi ya dari pihak media. Nah, pihak media juga harus diikut sertakan informasi, memberikan informasi di mana terjadi bencana, apa yang sudah dilakukan ya, mungkin apa masih kekurangannya ya. Jadi memang pihak media juga sangat membantu. Tadi ada 5 nih, Pak ya, ada dari pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat juga, kemudian ada juga dunia usaha, satu lagi pihak media ya, yang tidak boleh ketinggalan dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan terjadinya bencana atau yang lainnya ya. Oke, Pak Ardi, kita akan istirahat dulu sebentar, Pak Ardi ya. Kita boleh minum lagi, nanti pemirsa di rumah kita akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan masih dengan topik yang sama, kesiapsiagaan menghadapi bencana. Nah, wilayah Kota Banda Aceh atau juga pemirsa yang mungkin tinggal ataupun berdomisili di Kota Banda Aceh harus siap waspada ataupun juga harus waspada bencana ya. Bukan berarti Kota Banda Aceh tidak ada bencana, ada ya, dan untuk hal itu harus diwaspadai, apalagi kita saat ini sudah berada di akhir-akhir ya, akhir tahun, di ujung tahun itu yang biasanya bulan berakhir RRR itu Pak ya, mulai September, Oktober ya, November sampai Desember itu harus diwaspadai ada banjir. Karena memang di kabupaten kota lain itu sudah mulai banjir ya Pak ya. Nah, himbauan Bapak sendiri Pak untuk masyarakat Kota Banda Aceh untuk siap siaga juga, terutama juga banjir ini Pak. Banjir ya. Karena memang bencana tahunan juga ya. Ya. Untuk masyarakat wilayah Kota Banda Aceh selalu waspada, kemudian hindari membuang sampah di sembarangan termasuk ke dalam sungai, karena ini juga akan mengganggu debit air, baik saluran maupun sungai-sungai juga ini akan sangat mempengaruhi, sehingga air yang ada di pemukiman itu akan sulit untuk dialirkan ke sungai gitu. Oke, jadi selokan-selokan itu memang harus bersih dari tumpukan sampah, sehingga juga ketika terjadinya banjir aliran air itu cepat mengalir ke sungai dan sampai ke laut. Benar. Ya, baik. Nah, Pak Ardi, mungkin selama ini ketika ada bencana ada tidak Pak kendala-kendala yang dihadapi ini? Ya. Alhamdulillah karena kita selalu bersinergi, berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain seperti Dinas PU, TNI dan Polri, kemudian dari unsur masyarakatnya seperti RAPI ya, Forum PRB. Alhamdulillah semua permasalahan yang ada di Kota Banda Aceh ini
dapat kita selesaikan, dan kita cepat atasi dengan cepat. teratasi. Baik, artinya Nggak semua BPBD pihak ya. tidak bisa berjalan sendiri Sendiri. juga, perlu ada koordinasi juga sinergi dengan berbagai pihak. Tadi ada dari PMI, yang kemudian dari pihak TNI juga bantuannya ya. Luar biasa, mereka juga selalu sigap ini Pak ya, kode bencana, pihak kepolisian juga ya, artinya juga ayo sama-sama, apalagi Basarnas ya, ayo sama-sama kita bersinergi bahu-membahu apabila terjadinya bencana, sehingga kesulitan-kesulitan ataupun bencana itu mudah kita atasi dan evakuasi lebih cepat, penyaluran logistik juga lebih cepat, sehingga juga masyarakat di Kota Banda Aceh bisa meminimalisir terjadinya bencana ini sendiri ya. Nah, Pak Ardi, kita sudah berada di penghujung waktu. Pak Ardi, apa nih Pak Ardi pesan yang ingin Pak Ardi sampaikan kepada, ataupun ada nggak pihak-pihak lain yang ingin Bapak ajak juga nih, ayo sama-sama kita siap siaga bencana. Oh ya, ini khususnya saya lebih mengarah ke kaum milenial ya, dengan generasi Saran milenial. Bapak lebih ke kaum milenial. Kaum milenial karena kaum milenial ini mungkin dalam hal akses maupun informasi itu mungkin jauh lebih cepat, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi ini, termasuk akses informasi-informasi yang di-share ke media-media atau ke Instagram, Facebook, itu agar benar-benar informasinya dari sumber yang akurat gitu ya, yang pasti, seperti dari BMKG, dari BPBA, dari BNPB, atau dari BPBD. Karena ini akan mempengaruhi, akan membuat masyarakat bertambah panik, menjadi cemas gitu dengan informasi-informasi yang sifatnya hoax gitu ya. Jadi saya mengharapkan dan mengajak kaum milenial ini juga ikut dalam hal penanganan dan pencegahan kebencanaan di wilayah Kota Banda Aceh. Oke, ya baik Pak Ardi tadi lebih menyasar kepada mereka kaum milenial yang memang informasinya cepat didapatkan ya dari media sosial ya, dan artinya juga mereka juga harus menggunakan media sosial dengan bijak ketika ada informasi yang belum terpercaya, belum meyakini kebenaran, coba dicek lagi apakah benar tidak. Tapi jika memang sudah terjadi bencana di suatu wilayah, ayo informasikan ke pihak-pihak yang terlibat agar orang-orang yang menghadapi bencana tersebut juga cepat terbantu. Baik, Pak Ardi, tadi kepada kaum milenial, nah mungkin kepada masyarakat secara umum ini juga, artinya Bapak juga bagaimana cara mengajak setiap kampung, masyarakat kampung, ayo kita juga harus siaga bencana ini Pak. Ya, untuk masyarakat kampung terkait kebencanaan, mari kita sama-sama melakukan pencegahan seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian juga saya menyinggung sedikit ini, saat terjadinya kebakaran juga kita melihat masyarakat itu lebih banyak menonton ya. Oke, bukannya membantu ya. Iya, enggak menonton. Oke, menonton, memvideokan itu masuk Instagram, masuk ini akan sangat-sangat menghambat pemadaman gitu. Baik. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat, mari kita sama-sama membantu masyarakat yang bencana, sehingga dengan sekecil apapun yang kita berikan mungkin ini akan bermanfaat bagi korban kebencanaan atau bencana yang sedang dialami. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi atas pesan dan saran yang disampaikan kepada pemirsa di rumah. Semoga juga kita sama-sama di masyarakat Kota Banda Aceh untuk bisa siaga menghadapi bencana. Ya. Sama juga 3 bencana yang sangat berisiko di wilayah Kota Banda Aceh, itu ada banjir, gempa bumi, dan juga ada angin kencang yang harus diwaspadai. Dan jika memang terjadi bencana, silakan melaporkan kepada pihak yang berwenang, ada BPBD ya, juga PMI dan ataupun sebagainya yang akan membantu bagaimana untuk menghadapi bencana itu ya, penanggulangan bencananya. Kemudian juga BPBD juga akan langsung memberikan bantuan logistik tepat sasaran ya Pak, meresponnya cepat ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ardi atas kesempatan hari ini, dan pemirsa di rumah terima kasih atas perhatian Anda. Saya Feni pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.